Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Contoh aja gini. Misalnya kayak kalian pergi, misal masuk sekolah jam 7 nih, terus kalian pergi ke sekolah tuh jam 6.50 dan rumah kalian jauh, resiko telatnya tinggi kan? Resikonya tinggi kan? Nah, jadi gitu. Jadi kalau resikonya juga rendah, berarti kalau resiko di situ rendah, berarti kerugian sama dampak korban jiwanya dimungkinkan bisa merendah gitu. Ini soal saja kita lewatin. Oke, udah mau masuk jenis bencana, silahkan ada yang mau bertanya atau enggak. Saya izin lihat WA juga sekalian ya. Saya tunggu ada yang mau bertanya enggak? Kak, mau bertanya. Oh, mau nanya apa? Yang tadi peta itu yang warna merah, kuning, hijau itu apa tuh tandanya? Kalau di situ kan tadi ada legendanya ya. Kalau daerah tuh hijau, artinya daerah kalian tuh lebih aman terhadap bencana. Dan tadi yang kalian lihat di peta tuh warnanya warna apa? Banyak warna apa di peta tadi kalian lihat? Merah, merah. Merah ya. Ya berarti apa? Saran saya tiap malam banyakin doa. Berarti kita ini wilayah kita ini bahaya, banyak bencananya berarti. Warna merah kan? Berarti merah tuh potensi tinggi banget terhadap bencana. Ibarat tuh kalau bahasa kasarnya tuh tinggal nunggu aja lah ini mau bencana apa lagi nah gitu. Kayak gitu banget nah sampainya kan kayak bahkan tempat saya aja yang Sumatera Selatan ya yang notabene nggak ada gunung, nggak ada bukit gitu, masih merah. Berarti potensi bencananya banyak gitu. Berarti jangan nilai bencana itu cuma dari gempanya aja, tsunami-nya aja. Bencana itu banyak, kekeringan, kemarau berkepanjangan, krisis air bersih itu bencana semua. Makanya itu jadi warna merah kuning tadi itu menunjukkan potensi bencananya. Di sini tinggi gak bencananya? Kuning tuh sedang, kayak hijau tuh masih aman lah, berarti gak terlalu banyak banget. Ada tapi gak terlalu banyak banget. Bahkan yang hijau itu aja tuh bukan berarti aman, gak ada bencana. Ada kok, tapi berarti lebih dikit gitu. Bencana itu relatif di seluruh tempat. Bencana tuh bakal selalu ada. Mau pindah ke kutub itu masih ada bencana, bakal ada. Nanti ada aja nemu bencana. Jadi mau kalian lari dari takdir, mau lari dari bencana, bencana bakal ngikutin kalian. Jadi di sini nih bencana tuh mengikuti kalian. Kemanapun kalian pergi bakal ada. Yang kayak di notabene-nya kayak daerah yang aman, kayak dataran rendah yang aman gitu kan. Bakal apa tuh? Bakal ada aja gitu betul. Bencana yang ngikutin kalian. Nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya aman gitu. Jadi begitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sok, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya tunggu 1 menit ya kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi saya juga sambil buka WA. Kalian ini kelas 11 sama ada yang kalian kelas 11 juga kan? Atau kelas 10? 10, 11. 10 11 ya. Yang kelas 11 siap-siap mau nyari masa depan, mau mandang masa depan ya. Kan nanti kalian mau masuk kuliah kemana, jurusan kemana, pikirin mateng-mateng dari sekarang gitu. Yang kelas 10 persiapkan nilai kalian baik-baik gitu ya. Karena kalau kayak saya nih udah kuliah nih, nanti kalian bakal berpengaruh banget. Kalau kalian nanti dari kelas apa nanti dari SMA nih, waktu masuk kuliah tuh asal-asal ngambil tuh berpengaruh banget ke hidup kalian. Nanti kuliah kalian jadi gimana gitu. Salah jurusan ya, Kak, maksudnya. Lanjut ya. Dikarenakan nggak ada yang mau bertanya lagi terkait ini tadi, kita lanjut ke jenis-jenis bencana. Gimana tadi?
Kak, suaranya agak jelas, Kak. Gimana tadi? Ju- Nggak ada Sinyal suaranya. saya agak gangguan, bentar. Ini sinyal saya. Tes, tes, terdengar nggak? Tes, Terdengar. dengar nggak? Cuma ada Ya, gap-gap. nggak apa-apa ya. Nanti ngomong aja ya kalau memang suara saya kurang terdengar gitu. Mungkin bisa lihat kalau misalnya suara saya tiba-tiba hilang ya ngomong aja ya nggak apa-apa. Kalau emang susah bisa lewat chat aja langsungnya biar terdengar. Memang sinyal saya di sini agak ganggu-gangguan gitu ya. Oke, kita lanjutin aja ke jenis bencana ya. Kita lanjut ke jenis-jenis bencana gitu ya. Coba saya ingin bertanya dulu ke kalian, berapa jenis bencana yang minimal kalian tahu? Minimal atau kalian sebutin aja bencana apa yang kalian tahu gitu. Gempa Banjir. bumi, tsunami, banjir. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya ini. Kita masuk yang pertama dulu ada Banjir. gempa bumi. Ada gempa bumi ya. Ini di sini lihat lah gambarnya udah retak-retak, miring-miring kan. Kita masuk ke gempa bumi. Ini gempa bumi. Jadi gempa bumi itu ada getaran ya, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi gitu. Disebabkan oleh gerakan lempeng bumi ya gitu. Nah, jadi gempa bumi itu ya saya sebutkan tadi ya, nggak harus mau di sini banget biar yang di sini kerasa. Gempanya di sini aja, yang di sini juga ikut ngerasa gitu, ikut terasa. Nah, gempa bumi ini kan gelombangnya dua ya, ada gelombang epicentrum sama gelombang hipocentrum ya. Nah, itu tuh berpengaruh banget ke kekuatan gempanya. Semakin tinggi kekuatan gelombangnya, ya gempanya semakin kuat. Apalagi yang di daerah Jawa Barat. Kalian kemarin di daerah Jawa Barat terasa gempa nggak? Enggak. Nah, ini apa tuh faktor pembentuk ini ya, gempa ya di sini. Ini ada lempeng tektonik ini. Ini saya harapkan juga kalian hafalin juga ya, jangan sampai gak hafal ya. Ini berpengaruh soal lempeng. Ada lempeng-lempeng yang harus dihafalin. Yang paling pertama nih Pasifik. Jelas nih, nah Pasifik besar banget kan. Ada lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia. Nah, ini yang menabrak kita nih bertiga nih lempeng. Di sini ada lempeng kecil. Ini lempeng kecil itu kalau lempeng minor ya, lempeng Filipina. Di sini ada lempeng utara Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, Cocos. Nah, ini diapalin aja lah ini lempeng Korea gini kan. Nah, ini harus diapalin sebisa mungkin ya. Soalnya ini berpengaruh gitu. Minimal lah kalian tahu yang di dekat Indonesia ada apa, Eurasia, Indo-Australia sama lempeng Pasifik. Jangan sampai kalian nggak tahu, tolong itu jangan sampai agak kebangetan ya kalau nggak tahu gitu. Nah, terus cuman kita identifikasi aja kalau lempeng Pasifik ini dia lempeng apa? Apakah lempeng benua ataukah lempeng samudra gitu kan. Nah, kalau Pasifik jelas ya kan samudra Pasifik nggak ada benua Pasifik kan. Jadi dia lempeng lempeng benua lempeng samudra kan begitu. Karena ini nanti berpengaruh ke gempa gini. Jadi kalau jadi kalian tuh harus bisa menganalisis soal ya. Kalau soalnya gini ya, dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali zona tabrakan lempeng, bencana apa yang sering terjadi? Nah, itu berarti jawabannya gempa. Jangan disamain. Kecuali kalau misalnya karena banyaknya jalur gunung berapi, kita bencana apa? Nah, berarti gunung berapi gitu. Karena ada aja tuh kadang-kadang yang suka nyamain karena mereka taunya lempeng-lempeng-lempeng. Jadi penyebab gunung berapi apa? Karena tabrakan lempeng itu gak ngaruh ya sebenarnya gitu. Ngaruhnya secara sekunder, gak langsung secara primer gitu. Terdengarkan suara saya kan? Atau kurang jelas? Terdengar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini titik-titik merah ini jalur gempa bumi dunia. Itu sangat-sangat Masya Allah. Nggak ada sinyalnya, Kak.
Halo, tes, tes. Halo, tes. Terdengar suara saya? Terdengar. Dengar, Kak. Mohon maaf ya, mohon maaf sinyal saya di sini jujur lagi jelek banget. Ini keluar. Saya kaget banget tadi kok tiba-tiba hilang. Ini lanjut lagi ya. Ini sudah terlihat belum ininya? Mohon maaf ya. Terlihat atau enggak PPT-nya? Lihat ya. Ya silakan ngomong aja ya kalau misalnya suara saya hilang atau gimana ya. Ini nggak tahu sinyal saya tergantung lah, kalau bagus-bagus, jelek-jelek ya. Ntar kita balik lagi ke yang tadi ya, ada yang kelewat. Nah, ini kita balik ke sini lagi ya, jalur gempa bumi. Jadi gempa bumi di Indonesia itu banyak ya, karena ini lihat jalurnya aja banyak banget. Titik-titiknya banyak banget gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kekuatan gempa dampaknya. Ada yang dampak primer, dampak sekunder, sama dampak tersier. Bedakan kedua ini. Di sini tsunami masuknya dampak sekunder. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena jarang ya, Kak. Oke, karena jarang. Yang lain ada nggak jawabannya? Kenapa dia masuknya sekunder? Kenapa nggak langsung primer? Dikarenakan ini kesalahan manusia. Kesalahan manusia. Oke. Oke, dari jawaban-jawaban tadi nggak sepenuhnya salah, apa tuh benar, tapi kurang tepat. Kenapa tsunami yang jelas-jelas tuh bencana bahaya banget masuknya di sekunder? Karena di sini kan kita harus tahu dulu primer, sekunder, sama tersier itu apa. Kalau primer itu nomor 1, sekunder nomor 2, tersier nomor 3 kan. Berarti semakin ke primer, semakin dekat, semakin ke tersier itu semakin jauh. Berarti dampaknya itu semakin terasa semakin jauh gitu. Nah, kenapa tsunami masuk ke sekunder? Karena tsunami itu kan adanya perekahan lempeng kan, ada getaran dulu yang membuat air itu naik ke daratan. Tentunya harus ada gempa buminya dulu, karena saya belum pernah dengar peristiwa tsunami dulu baru gempa bumi dulu. Pastinya gempa bumi dulu baru tsunami dulu. Nah, di sini jadi makanya di sini primer getaran dulu, patah-patah tuh kan kayak LLN kalau ngeliat gempa bumi kayak retak-retak, hancur-hancur gitu. Udah dari situ tungguin aja tuh kayak berapa jam, nanti adalah kayak kebakaran, ada longsor, ada likuifaksi. Nanti likuifaksi dijelasin ya. Begitu. Atau tsunami gara-gara ada tadi kan misal gempa nih, rekahan tuh di lempeng samudra. Airnya kedorong akhirnya ke daratan kan, akhirnya menjadi tsunami. Nah, kenapa di sini tersier? Jadi tersier ini dampaknya tuh kayak dampak yang sudah sangat jauh dari primer. Jadi dari gempa bumi itu dampaknya jauh. Gangguan jiwa tuh mungkin bisa jadi nggak langsung waktu gempa bumi terjadi. Mungkin setelah gempa bumi baru trauma. Terus sudah dari gempa bumi juga mungkin udah selesai nih gempa bumi, tiba-tiba muncul penyakit lah, penyakit apa gitu. Terus kerawanan ekonomi sosialnya gimana gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini likuifaksi. Tadi kan di situ ada kata-kata likuifaksi. Kalian waktu itu tahu nggak yang Palu Donggala? Tahu nggak gempa di Palu Donggala? Kan ada tuh banyak di TV kan donasi kepada Palu Donggala yang waktu itu kan 2000 berapa lupa. Iya, tahu Kak, tahu. Nah, Palu Donggala itu sebenarnya kalau mau nurutinnya banget, kalau dampak akibat gempa, kalau karena gempanya itu nggak terlalu ya tergolong tinggi 7 ya. Masa aku tuh kalau kerugian ekonomi akibat gempanya aja tuh nggak terlalu besar, tapi ini yang memperbesar. Ini nih yang membesar banget sampai rugi berapa miliar tuh rugi gara-gara ini. Jadi sebenarnya bukan karena gempanya, tapi karena ininya. Di Palu Koro tuh ini yang nyebabin banget apa tuh sampai rumah warga hilang berapa ratus tuh, hilang berapa ribu gitu. Proses atau kejadian berubahnya sifat tanah dari keadaan padat jadi cair. Jadi ini nih likuifaksi ini terjadi di daerah tanah-tanah yang masih aluvium. Maksudnya itu masih belum padat, belum keras. Jadi tanah itu masih kayak tanah gembur aja gitu. Dan banyak air. Jadi waktu gempa ini geter-geter gini, geter-geter, air tadi itu ngelarutin tanah. Akhirnya tanah yang bersifat padat jadi cair. Makanya itu sampai ada yang kegeser, tanah tuh geser bener kayak sekali tuh kayak ngeliat apa tuh seluncuran gitu. Gara-gara likuifaksi ini. Jadi di sini lihat kan batuan kan. Nah, ini batuannya kalau apa tuh kalau yang udah kuat kan kayak nyatu-nyatu gini kan, ngiket kan. Nah, karena dia getaran, dia jadi gini. Nah, ini kan waktu belum ada air kan, dia masih kayak saling ngiket kuat kan tanahnya. Nah, waktu udah masuk air, udah water pressure, tekanan air, dia jadi kayak rongga-rongga gini. Nah, itu digeterin, waktu digeter-geterin gini oleh gempa, dia mencair. Ya anggap aja kayak ibarat kayak kalian jus gitu lah ya. Kayak jus apa-apa gitu kan, kayak garam apa dimasukin ke air kan.
Kan kayak batu-batuan kayak yang apa sih, kayak model larut kayak coklat gitu kan. Kayak misal coklat. Kan coklat itu kan padat kan. Terus kayak kalian kena air gini aja lama-lama kan nanti ngelarut kan lama-lama kan. Walaupun lama. Nah, gini juga sifatnya batuan. Dia gini juga. Jadi di awalnya tadi juga kena airnya gini. Nah, nanti kena air jadi gini. Jadi gini dia akhirnya. Akhirnya apa? Jadi cair gitu. Makanya itu sangat berbahaya likuifaksi. Nah, itu terjadi di tanah yang usianya masih muda, belum tanah tua. Jadi tanah itu masih lembut banget. Yang digerus oleh air dikit gerak gitu. Nah, itu kemarin di Palu Koro tuh ternyata tuh pemukiman warga tuh banyak di atas tanah yang bersifatnya masih belum ini apa tuh, belum kompak, masih belum tersortasi dengan baik. Akhirnya tuh gara-gara itu waktu likuifaksi ya turun dong akhirnya. Nah, biasanya juga likuifaksi ini di tanah yang bersifat pasir. Jadi di daerah itu banyak pasir, kayak batu-batu pasir gitu tanahnya itu. Tersusunnya itu bukan kayak batu-batuan beku, batuan keras, tapi batuan sedimen yang bersifat batu pasir gitu. Karena batunya batu pasir, otomatis ya pasir kan kalian kasih air pasti larut. Nah, itu makanya akhirnya larut gitu. Nah, itu yang tadi fungsinya tata guna lagi, tata letak. Kita pun mau bangun tuh pemerintah harusnya kalau mau memberi penyuluhan kepada masyarakat, di sini boleh bangun, di sini enggak, mereka penelitian dulu. Kira-kira ada nggak bahaya yang mengancam di sini? Oh, tanah ini nggak boleh karena bahaya kalau gempa. Nah, harusnya itu disuluhin oleh ke masyarakat sehingga masyarakat tuh waktu membangun membangun rumah di situ nggak asal-asal. Jadi kerugiannya juga bisa berkurang. Nah, itu maksudnya ke kapasitas tata gunanya dimitigasinya udah bagus belum begitu. Nah, ini likuifaksinya contohnya. Nah, ini kan jadi kayak gini kan tanahnya kan kayak jadi gembur, jadi naik turun, kayak cair gitu kan. Ini kayak tanah yang ini kan kayak mencair kan, dia kayak geser gitu kan, kayak jadi tanah gitu kan. Nah, ini yang paling contoh paling nyata banget, lihat. Rumahnya kan jadi ambles. Tanahnya kayak gini kan. Jadi kayak seolah-olah kalian tuh bukan kayak di atas tanah, tapi kayak minjak lumpur. Seolah-olah kayak gitu. Ini kan rumahnya, ini gedung berapa tingkat bengkok. Apalagi ini. Jadi horizontal ya malahan jadi ini. Itu kalau ada orang dalam itu berapa orang yang meninggal kan? Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam skalanya. Nah, ini yang kalian biasa sebut skala Richter. Skala Richter ini bapaknya ini yang nemuin skala Richter. Skala Richter. Nah, skala Richter ini kalau kita lihat perbandingannya itu dia mengukur gempa itu secara horizontal apa tuh eksponensial. Apa maksud eksponensial? Lihat jarak dari 6 ke 7 jauh nggak? Dekat. Masih agak dekat ya, tapi dari 7 ke 8 jauh nggak? Naiknya langsung, kekuatan naiknya jauh nggak? Jauh, karena itu maksudnya itu jadi skala Richter ini dia eksponensial, grafiknya itu eksponensial. Dia kalau semakin tinggi tenaga dia makin jauh jaraknya, makin tinggi tenaga, makin tinggi ininya, jarak kekuatannya makin jauh. Lihat dari 8 ke 9 aja tuh segini jauhnya sampai segini. Lihat yang dari sini kan dari 1 ke 2 masih lah segini kan, masih nggak apa-apa. Tapi dari 6 ke 7 ini mulai manjang. Dari 7 ke 8 nih mulai lihat jauh banget jaraknya kan, sampai ke 8 ke 9 tuh udah jauh banget. Jadi kalian bayangin kalau yang gempa tuh sampai 10 skala Richter, 12 skala Richter tuh rumah kalian mau jadi apa kan gitu. Tinggi banget jaraknya gitu. Itu. Ngeri ya, Kang. Wah, ngeri ya tuh. Aku aja gak pernah kan ngerasa. Bukan belum pernah tapi gak pernah ngerasakan gitu ya. Kalian di sini pribadi ada yang udah pernah ngerasain gempa belum? Mungkin waktu masih kecil. Gempa. Belum. Mungkin ada yang pernah, ada yang belum gitu ya. Moga-moga jangan belum sih. Kalau aku gak mau serius. Kalau aku ya jujur nanti kalau udah selesai kuliah, udah libur nih, mau pulang ke Palembang. Aku gak tenang, udah berapa kali aku tidur di sini tiba-tiba gempa tuh. Batinku rasanya gak enak serius. Ada kemarin lagi makan gempa, lagi ngerjain peta gempa, lagi tidur gempa, gak lucu serius. Nah, tapi ini skala Richternya gini. Nah, ini. Grafik representation gini. Nanti jadi gini diukurnya, makanya seismogram gitu. Nah, itu kalau sekarang secara apa tuh? Skala Richter ya. Nah, ini skala Mercalli. Nah, kalau menurut kalian ya, orang tuh lebih paham pakai skala Mercalli atau pakai skala Richter kalau dijelasin? Skala Richter. Apa alasannya coba? Menurut kalian apa alasannya kenapa orang lebih mengerti? Misalnya kayak ini. Gempa skala 7 skala Richter gitu. Kenapa? Mungkin karena udah umum ya. Jadi memang skala Richter tuh dari dulu tuh benar-benar udah umum ya. Udah umum banget. Nanti kalau gempa berapa skala Richter gitu kan? 7 skala Richter gitu kan. Nah, tapi belakangan ini negara-negara maju itu mulai lebih memakai ke ini skala Mercalli. Skala Mercalli ini.
Kenapa lebih banyak memakai skala Mercalli? Karena kalau skala Richter itu dia memakai skala tuh dia cuma angka doang, kayak getaran gempanya bener. Jadi dia tuh bener-bener cuma skala yang menghitung getaran gelombangnya bener. Ya, dan kalian tahu lah kan, nggak semua orang tahu kan getaran gempa kan. Kayak kakek kalian atau kayak misal orang-orang awam gitu kan ditanya kan, ini gempa getaran 7 skala Richter. Mereka pasti, hah? Maksudnya gimana gitu kan? Nggak ngerti kan? Makanya itu negara-negara maju mulai menggunakan skala ini, skala Mercalli ini. Karena skala Mercalli ini, skalanya itu ngukurnya bukan dari getaran gelombangnya, tapi dari dampak bencananya. Jadi misalnya, nih kan di sini, skala 1 tidak terasa. Atau misalnya gini contohnya, skala 7 dinding pagar yang tidak kuat pecah, orang tidak dapat berjalan atau berlari gitu kan. Nah, itu kan kalau di orang yang hafal skala Mercalli kan, misalnya ditanya, ini apa tuh gempa, berapa skalanya? Skala Mercalli 7. Orang kan langsung nangkep, oh Mercalli ya? Oh berarti kalau skala 7 udah sampai hancur gini kan, bakal gini, nah gitu kan. Nah, kalau apa tuh? Kalau orang pakai Richter kan, berapa getarannya? 7 skala Richter. Skala Richter tuh gimana? Ya gelombangnya kuat, ya gelombang kuat gimana kan? Jadi orang tuh banyak, ya beberapa orang awam kan nggak mengerti kan gitu. Makanya skala ini akhirnya ada. Jadi kalau skala Richter tuh skala yang melihat kekuatan gelombangnya. Kalau skala Mercalli ini melihat dari dampaknya. Lihat, bisa di sini dilihat deh. Skala 1 nggak terasa, berarti nggak ngapa-ngapa ya. Skala 2 terasa lah orang di bangunan tinggi, karena getar kan, bangunan tinggi kan gerak-gerak gini kan. Terus 3 getaran terasa seperti ada kayak kereta berat lewat, jadi kayak getaran gitu kan. Terus ada skala 4, benda berat bisa nabrak rumah, bisa jatuh. Rumah yang kelima mulai gitu. Nah kan jadi kalau orang tuh yang kalau skala ini nih, makanya skala ini mulai dipakai di negara luar gitu kan, negara-negara yang maju. Gitu, kayak di Asia Arahan, silakan baca skala ini ya biar tahu gitu. Jadi orang-orang awam tuh waktu gempa dapat info nih skalanya 7. Berarti orang tuh nyadar, oh ini gempanya belum gempa bahaya banget gitu kan. Nah, sampailah kayak kemarin bayangin ini di Jepang, apa kan Jepang 9,8 kan? Iya, Jepang nggak salah 9,8 kan ininya apa tuh gempanya. Tuh bisa dibaca di sini 9,8 kan. Bangunan yang nggak kuat akan mengalami kerusakan tekuk. Bayangin tekuk. Ini lurus, tekuk gitu. Dan itu udah hampir 9,8 kan, otomatis sudah hampir 10. Jadi kita bulatin aja ke 10. Jembatan, tangga rusak, tanah longsor, rel kereta bengkok. Nah, itu berarti yang kuatnya banget gempa yang ada di apa tuh Jepang kan, yang betapa kuatnya banget kan gitu. Terus di sini yang apalagi 12, bangunan hancur lebur, batu dan barang terlempar ke udara, tanah bergerak seperti gelombang, kadang-kadang aliran sungai berubah, pasir dan lumpur bergeser secara horizontal. Nah, mungkin kok jangan sampai ya skala 12. Kalau udah sampai skala 12 berarti itu udah kiamat banget, serius. Moga-moga kita tidak melihat hari kiamat ya, karena kita umat muslim. Begitu ya. Ini sampai tsunami di pantai, tanah halusnya meledak, bayangin tanah meledak kan gitu. Nah, ini skala Mercalli. Ini skala yang kedua. Lalu ada skala Omori. Nah, kalau skala Omori ini di Jepang yang make. Ini Jepang yang make kalau skala Omori. Tapi dia lebih kayak getaran doang sih, kayak gejala-gejala aja gitu. Kalau skala 1 tuh ngakibatinya apa gitu. Skala 2 gimana gitu. Dan dia dikit ya, cuma sampai 7 gini, kerusakan menyeluruh, cuma gitu aja. Jadi kalau tadi ada 3 ya skalanya. Yang pertama Richter dari getaran gelombang, terus ada kayak dari skala Mercalli dari dampak yang kerusakan yang diakibatkannya. Lalu yang ketiga ada skala Omori, gejala-gejala yang diakibatkannya getarnya lah. Dia tuh ngukur getarnya kuat gak. Kalau skala Mercalli itu lebih ke dampaknya, banyak yang rusak gak gitu. Nah, kalau skala Omori ini ke getarnya, ini getar kuat gak? Getarnya pelan gak? Getarnya keras gak gitu. Dan dipakainya lebih di Jepang ya. Kalau negara-negara sekarang lebih banyaknya pakai Richter sama Mercalli. Mercalli sih yang paling banyak dipakai mulai karena lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam soalnya. Nah, ini bencananya bisa dilihat ya. Coba kita lihat di sini di daerah Kobe. Tahu kan Kobe di mana kan? Kobe itu bukan maksudnya bukan merek makanan bon cabe, bukan ya. Kobe ini Jepang ya. Kobe di Jepang. Di sini dia 7,2. Terus jumlah korbannya 5.094. 5.094. Penyebab korbannya apa? Mati kedinginan, kebakaran. Di sini Indonesia, lihat, cuma 5,9 loh. 5,9, tapi 5.000. Dan 5.000-an ini nggak diketahuin, berarti bisa lebih. Bayangin. Itu artinya apa? Mitigasinya masih jelek. Pemahaman masyarakat itu masih buruk banget. Lah yang di Jepang aja yang 7,2 tuh meninggalnya cuma 5.000. Itu pun meninggalnya gara-gara kedinginan. Kan di Jepang kan 4 musim kan. Di sini bisa kita lihat nih, Januari. Januari ini kalau di Jepang tuh masih musim apa tuh? Masih musim dingin. Memang masih musim dingin, nggak salah sih memang. Makanya
banyak yang mati kedinginan. Tapi di Indonesia lihat, cuman gempanya cuma 5,9, dia mati 5.000 lebih. Apa alasannya ini? Sebagian besar akibat langsung gempa bumi, jadi mati ketimpa. Jadi orang itu mati keruntuh. Jadi ibarat tuh mereka tuh nggak tahu kalau gempa tuh mau ngapain. Makanya sampai 5.000. Jadi apa? Apa yang bisa dilihat dari data ini? Perbandingannya menandakan apa? Indonesia ini jelek banget masih mitigasinya. Yang gempanya 5,9 aja bisa ngasilin korban jiwa sebanyak ini. Gimana kalau yang 7,2 disamain ini 7,2 ini 7,2 bisa puluhan ribu orang meninggal. Itu gara-gara itu. Dan meninggalnya gara-gara kena dampak langsung gempa, otomatis yang ketimpa, yang masuk retakan, yang jatuh gitu. Dan itu juga mungkin karena warganya panik kan. Panik karena gara-gara apa gitu kan. Itu. Ini gempa kan. Ini bisa dilihat aja contohnya, nah dampak-dampaknya. Ini bahasa Jepang ya. Ada yang ngerti bahasa Jepang nggak? Tolong translate dong. Ada yang ngerti nggak? Enggak, Kak, enggak. Oh, enggak ya. Aku juga nggak ngerti, soalnya kita lewatin aja ya. Aku juga nggak ngerti gempa ya. Tapi mungkin dari kalian kan tadi bertanya-tanya kan, Kak, kan ini kan gempa bumi, kok bisa nyebabin kebakaran gitu ya? Bisa jadi. Kenapa? Jadi waktu getar-getar gitu, korsleting listrik, kabel-kabel tuh konslet gitu. Otomatis menyebabkan percikan gempa. Jadi sambil gempa sambil kebakaran juga gitu. Nah, ini bahasa Jepang ya semuanya. Ini watashi komeshi wawawarin, nggak tahu ya. Orewa nande kimia nayo apa ini. Tapi pokoknya ini, nah kalau lagi bencana ini berlindung di sini. Di sini. Terus kalau ada kebakaran gimana? Dia, nah ini kalau ini cuman kayak tutorial itu sini alat-alat yang diperluin waktu gempa gitu kan. Nah, ini kalau kayak gempa ya, ini kayak skala gempa 0 sampai 7 gini kan. Kalau gempa yang 0 gimana? 2 masih aman. Nah, yang keempat di sini gambarnya di yang kelima ya. Di kelima nih yang dia mulai di bawah meja karena getarannya udah mulai keluar kan gitu. Terus ini tahapan-tahapannya kan penyelamatan, komunikasi di berhubung bahasa Jepang ya saya kurang paham. Jadi kita lewatin aja tapi intinya gitu. Nah, ini lihat di Jepang itu udah sampai SD. Dari anak-anak SD Jepang bersimulasi menyelamatkan diri dari bencana. Jadi mereka tuh walaupun belajar tapi dibikin seru gitu. Jadi kayak mereka tuh senang happy. Jadi belajar benar tapi sambil seru. Jadi mereka tuh kayak ayo sini yuk kita jadi dari anak-anaknya itu dari kelas SD aja tuh diajarin. Ayo kita simulasi. Bunyi fluid berarti gempa harus gimana gitu. Nah, diajarin ini lihatnya nah. Mereka di bawah meja, di bawah kursi gini kan. Tapi saya ingetin lagi gak sepenuhnya selamat ya di bawah kursi. Pertama, kalian harus lihat dulu meja sama kursi kalian gimana. Yang kedua, kalian lihat rumah kalian sendiri. Ya, kan kalian tahu rumah kalian kan? Rumah kalian tuh bahan-bahan bangunannya berat gak kira-kira? Kalau bahan bangunannya yang berat, berbanding terbalik dengan meja ya sama aja. Jadi waktu kalian roboh tuh ya meninggal. Ini nih opsi kalau opsi gini nih. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk keluar. Tidak memungkinkan untuk keluar ruangan. Nah, baru gini. Itu pun harus dilihat lagi dulu. Jadi kalian tuh jangan semerta-merta oh ya kalau gempa harus ke bawah meja. Kalian lihat dulu mejanya kuat gak dan atap-atap kalian tuh fondasinya fondasi kuat gak. Kalau fondasi beton yang keras, ya meja kalian hancur, ketimpa kalian gitu. Tapi kalau yang kayak fondasi betonnya standar gitu, dengan meja kalian seimbang baru gitu di bawah kursi gitu. Ini dari SD sejak dini aja udah diajarin gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Kak, yang lagi heboh di Indonesia itu kan gempa megatrust itu kayak gimana ya Kak maksudnya? Gempa megatrust baru dengar bentar ya. Di mana? Ya kalau lihat di berita itu oh ada iya. Megatrust ya. Iya. Iya Kak. Jadi gempa megatrust tuh setahu aku ya itu tuh megatrust tuh patahan ya mega. Jadi dia tuh gempanya tuh gempa yang mempengaruhi ini. Gempa yang terjadi di zona subduksi. Jadi gempa megatrust itu gempa yang sangat besar terjadi di sekitaran zona subduksi. Jadi Indonesia tuh dikelilingi oleh megatrust. Apalagi Jawa dari daerah barat sampai daerah timur gitu kan. Nah, itu tuh memperpotensi besar gempanya itu bisa sampai berapa magnitudo. Jadi gempa megatrust tuh kan kalian tahu kalau di daerah Jawa gitu ya. Daerah Jawa kan banyak patahan, banyak lipatan gitu kan. Nah, itu kan sesar-sesar itu kan bisa aktif kapan aja kan. Nah, dengan adanya gempa megatrust itu tuh bisa ngaruhin gerakan lempeng. Otomatis kalau lempeng yang lain tuh bergerak, dia gempa lagi. Makanya sekarang tuh banyak kayak gempanya rentetan kan. Di sini gempa lagi, di sini gempa lagi gitu kan. Nah, yang dikhawatirin itu gempa yang ini ada tuh yang satu potensi gempa tuh yang bisa menghasilkan tsunami 30 meter ke daerah sini, ke daerah Jawa Barat gitu. Nah, itu gara-gara megatrust. Jadi gempanya benar-benar gempa di daerah
subduksi ya kita nggak tahu kan. Tapi melihat kondisi sekarang kan kemarin Bogor gempa, Cianjur gempa, terus di Garut gempa, Pengalengan Selatan juga gempa. Karena itu tuh dikhawatirkannya dengan kita nih yang di lempeng subduksi adanya megatrust ini itu tuh bisa mempengaruhi gempa-gempa daerah lain. Jadi daerah sini gempa bisa memicu daerah sebelahnya juga gempa gitu. Akhirnya gempa semua gitu. Yang dikhawatirkan tuh gempanya di lautnya. Kalau di situ gempa-gempa terus bisa memicu gempa yang ada di daerah subduksi yang benar-benar di laut. Nah, kalau gempa yang di laut ini gempanya kuat yang sampai 9, skala Richter tadi itu bisa tsunami tinggi. Bisa 40 meteran tsunami-nya. Nah, itu yang lagi katanya tuh lagi potensinya itu lagi diamati oleh BMKG sekarang itu yang ditakutin. Lagi dalam pengawasan gitu. Katanya juga udah 400 tahun nggak aktif gitu. Jadi mungkin itu yang saya tahu ya. Saya juga lagi masih belajar terkait megatrust saya belum nyampe gitu. Tapi mungkin gambarannya segitu ya. Jadi dia tuh gempa yang terjadi di daerah subduksi dan kita tahu kan di daerah Jawa tuh dari sebelah Banten sampai ujung Jawa Timur kan zona subduksi semua kan. Nah, itu tuh kalau gempa bisa saling mempengaruhi. Jadi gempa di sini nanti gempa di sini juga, gempa di sini, gempa di sini juga. Mungkin seperti itu. Apakah kurang jelas? Kita belajar bareng-bareng juga ya sekalian gitu. Ngeri banget ya, Kak. Iya, ngeri. Jadi kayak kalian tuh kayak urutan gitu, kayak kalian naruh bom gitu kan, kayak naruh bom gitu kan. Nanti bom sini meledak, ngaruh kan tup jadi kayak lanjutan. Jadi kayak dia tuh gempa lanjutan gitu. Gempa di sini kalau kuat berpengaruh nih tiba-tiba ke sebelah sini udah auto gempa lagi. Makanya saran aku pindah ke Palembang biar kalian nggak kena lempeng gitu sih saran aku ya, tapi nggak usah diikutin banget gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Itu kalau pindah semua ke Palembang penuh. Ya jangan atuh, kalian aja kan gitu. Aku juga ada tempat untuk nampung kalian kan gitu. Enggak, itu tuh ibaratnya itu maksudnya itu kalau emang nggak mau kena gempa, pindahlah ke daerah yang nggak ada lempengnya gitu. Contoh Palembang Timur, Jambi sebelah timur. Nah itu nggak ada, tapi panas banget. Terus kalau hujan banjir gitu. Ya gitu aja lah gitu gambarannya. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, apalagi munculnya megatrust ini ya, itu kan balik-balik lagi kan berarti ya mungkin kalau yang agama Islam tahu lah mungkin kan kalau di hadis Rasul apa kan tanda-tanda kiamat. Memang tanda-tandanya benar kan memang. Ya kita juga gak bakal bisa nahan lempengnya ya kecuali kalau kalian tuh ada lem atau semen tuh gitu yang bisa semen tuh lempeng kalau bisa jadi waktu mau gempa kalian tahan gitu kan ya tapi nggak bisa lah gitu kan nanti kalian mati masuk alam kubur kan mungkin begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bebas, nggak harus gempa banget, bebas mau yang lain juga ditanya nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Mungkin waktunya udah mau habis ini, kita agak percepat saja. Banjir, tahulah banjir kan. Banjir di mana? Banyak di daerah. Coba, daerah Indonesia yang paling sering banjir daerah mana? Jakarta. Jakarta gak usah diomongin, memang itu. Jakarta apa banjir terus. Pernah tuh waktu aku tuh datang ke rumah keluargaku kan, itu baru habis banjir. Ya Allah, kataku. Baru habis banjir tuh gitu amat kataku kan. Airnya naik, ininya naik. Terus Jakarta tuh dilanda banjirnya bukan banjir di darat aja, maksudnya itu banjirnya dari sungai, tapi banjir dari laut. Nah, yang bahaya dari banjir ini yang banjir dari laut. Kalau banjir dari laut tuh permanen, nggak bakal hilang, genang terus. Kalau banjir dari sungai kan masih bisa surut, nanti airnya ke laut. Tapi kalau banjir dari laut, mau surut kemana? Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke banjir ya. Nih banjir. Peristiwa atau keadaan di mana terendamnya karena volume air meningkat ya, volume air. Jadi ada gerakan air gitu. Nah, ini orang. Ini sepatu orang. Nggak tahu sepatu siapa ya, ini nggak tahu serius. Tapi kadang-kadang Indonesia ini disebut sebagai negara tersantai di dunia. Itu dari survei ya, survei dunia. Negara paling santai nomor 1 di Indonesia. Kalian pernah nggak sih lihat ada kan kayak di Indonesia nih negara Konoha nih kan lagi banjir jualan, ada nggak kalian pernah lihat? Ada kan? Nggak usah mau jualan, ada tuh lagi banjir berenang tuh kan rame-rame. Oh naik apa tuh? Naik kayak ban gitu. Terus tiba-tiba nganyut ke laut, ngilang. Mati konyol kan gitu kan. Jadi Indonesia tuh memang dari kadang-kadang negara tersantai ini. Lihat di sini kan. Bahkan ini lihat kalau kalian detail, bentar ya. Ini kalau kalian detail lihat Bapak ini. Kalian lihat foto yang Bapak ini? tetap tersenyum ya, Kak. Nah, lihat. Dia lagi banjir aja tuh masih sempat gini. Nah, gini masih sempat senyum gitu. Jadi Indonesia tuh orangnya tabah-tabah. Selain tabah-tabah juga sangat-sangat santai. Dia nggak tahu kondisi dia gimana selanjutnya. Ini banjir lah ya, tahu lah kalau banjir kan gitu. Ini ada sepatu kan.
mobil. Nah, ini banjir. Ini pengaruh-pengaruhnya ya. Arable farming. Arable farming itu arable farming. Oh, arable farming itu peternakan. Jadi jangan salah ya, kalian kalau yang punya peternakan, mungkin kalian kan nanti insya Allah jadi bos peternakan gitu ya. Itu kontrol ya makan hewan ternak kalian, jangan asal-asal. Ada yang makan sampai ngabisin satu lahan. Kalau gitu, kalau ada yang ngabisin sampai satu lahan gitu, ini penyebabnya karena nggak ada daerah hijau untuk menyerap air. Terus ada heavy rainfall. Heavy rainfall tuh ya apa tuh? Curah hujan yang meningkat. Terus lot of tributary. Tributary itu anak sungai. Jadi banyak, jadi daerah kalian tuh dikelilingi oleh anak sungai, banyak anak sungai gitu. Terus di sini impermeable rock, batunya tidak menyerap. Jadi kalian tuh di daerah yang batunya nggak menyerap. Jadi air tuh nggak bisa masuk tanah karena memang nggak bisa menyerap. Terus marsh area, very wet soil, gitulah. Tanah basah banget. Terus deforestation ya, penebangan hutan lah gitu. Terus step slope, kemiringan, tempatnya miring, apa tuh landai gitu kan. Terus membangun di daerah dataran banjir, tolong ya. Jadi kalau di sungai, nanti kalian belajar morfologi dengan pengajar selanjutnya ya, bukan dengan saya lagi ya. Itu tuh ada yang namanya daerah dataran hujan, dataran banjir. Jadi kalau lagi daerah apa tuh kalau hujan, daerah di pinggir-pinggir sungai itu naik, itu dataran banjir. Biasanya cocok untuk pertanian, cocok untuk sungai, morfologi dasar. Jangan dibangun. Nah orang-orang ini hobi banget gini ya. Kalau di sungai atau di kali ya, di kali-kali yang pinggir-pinggir gorong-gorong itu kalau peraturan pemerintah harusnya minimal 50 meter atau 200 meter dari jarak pembangunan. Di Indonesia gitu nggak? Di Indonesia gitu gak? Enggak kan? Hantam aja pokoknya. Ada tempat kosong bangun, gitu kan. Dia nggak mikirin gitu. Terus habis itu juga ada hard dry soil, tanahnya keras banget. Jadi air tuh nggak bisa menyerap ke dalam. Nah, itu penyebab banjir ini. Nanti PPT ini saya share ya. Nah, ini river management. Manajemen sungai dibagi dua, ada cara kasar, cara keras, ada cara lembut. Simpelnya adalah kalau cara kasar tuh merubah bentukan alam, merubah. Jadi dia benar-benar dirubah. Kalau cara lembut yang soft engineer itu membiarkan alam kembali seperti semula. Tapi susah kalau soft engineering. Satu, biayanya mahal. Kedua, bakal ngabisin banyak lahan. Karena yang biarin dia kayak normal kan. Kalau sungai, biarin aja sungai. Nggak boleh ditimbun gitu kan. Jadi agak susah. Yang paling sering itu ini apa tuh hard engineering. Ini hard engineering yang pertama ada bendungan kan. Ini mungkin sungai ini bentuk asalnya turun ke bawah gini kan. Dibendung. Biar apa? Biar nggak mudah banjir gitu kan. Terus lanjut, selain bendungan, ini ada ini Three Gorge Dam. Tebak ini di mana? Oh, ini ada tulisannya di Cina ya. Di Cina. Jadi dia langsung tiga dam gitu langsung. 3 bendungan besar dijadiin satu gitu. Nah, ini contohnya. Dari sini langsung dibendung. Terus River Channel. River Channel tuh pengubahan aluran. Jadi bayangin aliran sungai itu diubah arah. Ada yang bisa didalemin. Jadi dalam gini. Jadi kalau misalnya sungai itu dalamnya 3 meter, didalemin jadi 6 meter. Kalau dilebar itu lebar sungainya. Jadi sungai itu kalau misalnya lebarnya kecil banget, dilebarin gitu. Terus ada yang dilurusin, benar-benar dilurusin. Jadi kalau sungai itu berkelok-kelok ya, berkelok-kelok, dilurusin, lurus gitu jadinya. Nah, ini semua hard engineering, tapi sifatnya agak ada kekurangannya juga, karena dia merubah sifat alam. Dia kayak sedikit mengganggu keseimbangan alam, karena dia benar-benar merubah bentukan asli dari alam tersebut gitu. Nah, ini channel tadi contoh kan, didalemin, dibikin gini, ini digini, ditanggulin. Nah, ini contoh kan sebelum ditanggul sungai kan gini kan, sudah ditanggul gini. Ini contohnya orang bangun rumah di sini. Ini kan nggak boleh harusnya. Seperti yang saya jelasin tadi kan, harusnya kan minimal 200 meter dari sungai kan. Ini malah bangun biasa manusia gitu. Nah, jadi straight. Straight itu kan kalau bahasa Indonesianya aja lurus. Iya, kenapa? Sungai itu harus gini nah, bengkok, sini, ke sini, ke sini, lurus jadinya nah, jadi lurus ke situ. Mungkin mau dijadiin fasilitas kan gitu. Ini Sungai Rin itu di daerah Jerman sama Prancis ya. Ini Wing Dike ini fungsinya untuk sedimen. Jadi biar sungai itu alirnya ngebut alirannya gitu. Biar aliran sungainya ngebut, biar gak ada sedimen. Jadi kalau sungai itu nggak diginiin, dia lambat. Nah, kalau lambat tuh nanti ninggalin sedimen. Kalau sungainya ngebut, dia nggak bakal ninggalin sedimen gitu. Wing dike. Dispersion spillway. Sungainya dijadiin jembatan. Jadi sungai ini kan ke sini. Nah, dia dialirin ke sini, dipindahin. Itulah pokoknya.
Nah, ini daerah-daerah lawan. Nah, ini contoh di daerah di Jepang. Nah, di Jepang itu daerah yang rawan banjir itu dijadiin fasilitas publik enaknya dibanding jadi rumah. Jadi kalau lagi surut mereka bisa main, olahraga, berkeringat. Kalau lagi banjir mereka naik. Karena ini kayak dam. Nah, kayak dam ini. Kalau Indonesia kan damnya kayak berisi air-air doang gitu. Kalau di sana tuh enggak, kayak dia ada aliran gitu. Tempat penampungan tuh jadi bersih, dicat gini. Nah, nanti kalau udah kotor dibersihin lagi gitu. Jadi kalau untuk musim kemarau jadi taman gini, saking bagusnya untuk tempat main tenis. Nanti kalau lagi apa tuh? Kalau lagi bencana di ini airnya di ini apa tuh disurutin. Apa tuh kalau lagi bencana nggak dipakai gitu. Itu pintarnya orang sana memanfaatkan lahan. Nah, ini kalau lagi banjir jadi gini. Ini yang lagi kering bisa dipakai, lagi banjir jadi gini. Jadi multi penggunanya itu multi, gak satu tempat aja gitu. Nggak kayak kita kan mau tempat tenis, tempat ini bangun ini. Jadi pemanfaatan lahannya kurang bagus, kurang efektif gitu lahan. Nah, ini contoh penggunaan ini bagus ya dulu ini hotel di Bandung ini. Dia sengaja bangun gini karena udah tahu kalau air bakal naik segini nanti. Bakal banjir, bakal naik. Itu salah satu bagus ya. Nah, ini soft engineering ya. Yang pertama adalah floodplain zoning. Jadi zonasi wilayah dataran banjir. Jadi di wilayah dataran banjir ini benar-benar nggak boleh dibangun. Benar-benar gitu. Terus ada aforestasi, penanaman hutan kembali. Jadi wilayah-wilayah pemukiman tadi yang udah dibangun tuh dirobohin jadi hutan lagi. Terus wetland restoration, rivernya restoration. Jadi sungai yang tadinya udah dilurusin dibengkokin lagi. Nah, jadi agak susah dan biayanya mahal banget. Kalau di Jakarta tuh nggak kuat katanya karena udah banyak lahan penduduk dan juga mahal banget biayanya. Karena ini mau nunggu alam kembali kayak semula, benar-benar nunggu alam yang bergerak. Makanya lebih cocok tuh, lebih sering dipakai tuh ya hard engineering, dibendung, dijadiin apa, sungainya dibelok-belokin gitu. Nah, ini river restoration. Kalau tadi sungainya segini, digini lagi. Afforestation benar-benar digini lagi. Nah, kalau floodplain zoning ini tadi diomongin. Ini dataran banjir 200 meter harus jaraknya dari ini. Baru boleh bangun. Nah, baru boleh bangun rumah di sini. Itu. Di banjir ya, di daerah Bangladesh. Dhaka tuh ibu kotanya. Ibu kota Dhaka di Bangladesh. Ini Teluk Bengal, Bay of Bengal. Nah, ini banjir bandang. Nah, kalau banjir bandang itu adalah banjir yang dalam bahasa Inggris itu flash flood. Flash flood itu adalah banjir yang datangnya dadakan. Dikarenakan debit sungai. Jadi kalau banjir bandang itu diakibatkan dari puncak hulu, ada yang nimbun. Hulu sungai itu ada yang nahan air. Nggak kekuat lagi bendungannya, jatuh tiba-tiba. Makanya jadi deras kayak gini. Jadi bukan kayak beda kayak banjir biasa. Jadi kalau flash flood itu debit airnya, volume gerakan airnya cepat banget. Makanya disebut flash flood, banjir bandang. Banjir yang tiba-tiba. Flash itu kan kilat, gitu kan, banjir kilat. Banjir yang tiba-tiba datang gitu. Terus lanjut. Nah, ini Brazil ya. Ini contoh-contoh aja. Ya, kita masuk ke Gunung Meletus. Ini Gunung Meletus sebenarnya bisa kalian pelajari lagi nanti di ini ya, di geologi ya. Saya jelasin sedikit aja karena waktunya juga udah mau habis. Ini gunung meletus gini ya. Jadi bahaya gunung meletus ini, bahayanya itu ada awan panas, material padatnya sama ini laharnya ini. Laharnya ini yang paling banyak merusak. Lahar tuh kayak tanah-tanah itu yang terdorong oleh air, abu vulkanik itu yang kayak suka-suka turun. Jadi ngedorong rumah warga, nimbun-nimbun. Nah, ini lahar ini yang bahaya. Karena banyak banget ngabisin lahan. Ini Pinatubo di Vietnam ya, Krakatau Indonesia, Merapi di Jogja, St. Helens di daerah Amerika Serikat ya. Ini skala tinggal dibaca. Nah, di gunung api itu dibagi 3 ya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu pernah meletus sejak tahun 1600. Catat. Kenapa dicatatnya waktu 1600? Karena pencatatan gunung berapi pertama kali itu di Indonesia tuh oleh pihak Belanda tahun 1600. Makanya kita tuh mulai mengukur gunung berapi itu diukurnya mulai dari 1600. Karena Belanda pertama kali mengukur di tahun ini, 1600 ini. Terus kalau tipe B itu vulkanisme belum pernah tercatat meletus selama tahun 1600 tapi masih hidup. Jangan ngomong nggak hidup, dia masih hidup. Terus ada yang tipe C, gunungnya benar-benar udah mati, nggak ada kegiatan lagi gitu. Tapi bisa jadi hidup lagi gitu kalau ada yang mempengaruhi gitu kan. Ini status gunung berapi di Indonesia ya. Yang pertama normal dulu. Normal, sudah dari normal waspada, sudah dari waspada siaga, terus dari siaga awas. Nah, awas ini harus wajib 24 jam. 24 jam sudah harus meninggalkan daerah. Nah, ini bisa dibaca ya. Nanti PPT-nya saya share kok ke tim panitia ya. Jadi kalau normal tuh ya belum ada tekanan magma, masih di dasar gitu kan. Kalau waspada ini udah mulai ada perubahan, daerah situ mulai asam, tumbuh-tumbuhan juga udah mulai mati gara-gara ada agak panas. Ini gini, nah kalau awas ini, letusannya berpulang 24 jam lagi udah mau meletus. Terus udah mulai banyak abu-abu tuh, langit-langit di sekitarnya itu udah mulai menggelap, gara-gara abu sama asapnya udah mulai keluar. Ini kalau siaga awas. Nah ini Indonesia ini rata-rata di siaga ini baru mau pergi.
ya wajar jadi banyak korban gitu. Harusnya dari siaga ini udah harus pergi, jangan sampai di sini. Nah, tapi kalau di Indonesia nih di tahap awas baru mau pergi gitu. Jadi kalau di Gunung Merapi itu gitu. Nah, Gunung Merapi itu ada bunker, perbedaan bunker. Jadi catat juga boleh karena ada di PPT. Ada kalau di mitigasi bencana itu ada bunker untuk mitigasi bencana, ada bunker untuk tsunami, ada bunker untuk Gunung Merapi. Kalau bunker untuk tsunami itu ada lubangnya untuk bernapas. Lubang untuk bernapas. Kalau bunker untuk Gunung Merapi nggak boleh karena nanti takutnya awan panas masuk. Jadi kita kepanasan sama kehirup udara beracun gitu. Terus ada longsor. Longsor itu gerakan massa tanah atau batuan atau percampurannya menuruni lereng. Jadi longsor itu menuruni lereng ya, bukan menaiki lereng. Itu gravitasi terbalik kalau menaiki lereng. Ini faktor pengontrolnya gini, morfologinya gimana, batuannya di situ kuat atau enggak, terus kondisi air di situ, tata airnya bagus enggak. Ini faktor pemicunya. Kalau pemicu tuh ini kan pengontrolnya yang mengontrol stabilnya gimana. Nah, kalau ini pemicu longsornya yang airnya tinggi, getaran gempa, terus ada yang bangun-bangun, terus lerengnya dipotong untuk pembangunan. Nah, ini juga salah satunya. Ini dampak-dampaknya bisa dibaca lah ya. Merusak fisik, terus cedera manusia ya jelas kematian yang paling ditakutin ya. Takutnya manusia ada yang mati ataupun cacat. Cacatnya itu bisa cacat mental ataupun cacat fisik. Misalnya kakinya putus atau jadi lumpuh kan gitu kan. Atau jadi kayak gimana ataupun cacat mental jadi kayak mentalnya jadi ganggu gitu kan. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Ada debris slide. Kalau debris slide ini slide itu luncuran tanah. Kalau slumping itu dia kayak ini. Kayak membentuk tangga-tangga nih ada kayak sengkedan-sengkedan. Kalau rockfall tuh batu jatuh dari tebing ini, batu jatuh. Kalau creep tuh rayapan. Rayapan tuh lambat banget. Rayapan kayak tanahnya ngerayap gini. Tapi lambat banget. Terus kayak kalau debris flow tuh aliran tanah, kalau aliran itu cepat gara-gara ada hujan ya. Terus subsequent sand flow, ini subsequent yang tanah mengalir. Ada rock slide, luncuran batu ya. Jadi batu ini bukan jatuh kayak ini, nggak langsung jatuh, tapi dia meluncur dulu gitu. Kayak meluncur. Terus ada block slide. Benar-benar satu bongkah gini. Bergeser gitu. Ini tinggal dibaca aja ya, nggak terlalu dijelasin, nanti PPT-nya di-share kok. Kalau merah tuh ya gini tinggal dibaca ya, ini nggak perlu dipenjelasan banget. Ini contoh. Ini gejala longsornya, lereng terjal, batuan ini nggak stabil, terus curah hujan tinggi. Ini kalau udah ada ciri-cirinya gejalanya bakal gejala longsor ini. Nah, terus longsor tuh umumnya di tempat yang berulang. Jadi sejarah tuh longsor tuh umumnya berulang. Jadi kalau misalnya di daerah itu tuh udah pernah longsor, pasti bakal longsor lagi, gimana pun dia gitu. Kecuali ada diatur, dirapiin ya, lerengnya diapain gitu biar benar lagi. Ini penanggulangannya bisa dibaca aja. Ini penjagaannya juga. Yang masuk tsunami. Su artinya laut, bukan su anjing ya, bukan, tapi su lautan ya bahasa Jepang ya. Su laut, nami bukan ini One Piece ya, nami itu artinya ombak gitu. Jadi tsunami itu adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa ini timbul karena ada pergeseran di dasar laut. Nah, akibat gempa bumi, bukan gempa bumi akibat tsunami, tapi tsunami akibat gempa bumi gitu. Ini tsunami Aceh yang asli parah banget, serius. 2004 itu masa-masa kelam banget tsunami. Tapi di sini justru orang nggak meninggal. Jadi titik tsunami itu dari sini kurang lebih ya. Orang yang di sini nggak meninggal, nggak ada yang meninggal. Disusun di sini meninggal. Itu gara-gara itu. Ini ada kanannya legenda Tsunemu. Nanti kalian pelajari di geografi regional. Aneh nggak? Tsunami-nya meninggal di sini, sedangkan yang di sini nggak ada yang meninggal. Itu gara-gara kearifan lokal mereka. Jadi kalau mereka tuh ngeliat gelombang gelombang meninggi, mereka tuh naik ke atas gunung, ke atas bukit. Jadi mereka nggak ada yang meninggal. Korban jiwa di sini tuh dikit banget. Dibanding di sini sampai yang ribuan. Ini sebelum tsunami, nah masih kelihatan kan? Sesudah tsunami. Rusak kan? Hancur semua. Ini kondisi normal. Terus ada patahan, air laut tuh masuk dulu ke dalam, naik lagi keluar. Terus ada wave shoaling, penaikan gelombang sampai gini. Terus nanti air tuh kalau udah dari sini, jadi tsunami itu bahayanya tuh tsunami datangan sama tsunami pulangan. Jadi jangan salah, setelah tsunami itu datang ke sini, ini ke daratan, datang ke daratan, dia bakal pulang lagi. Jadi 2 kali gelombang. Udah merusak ke sini, nanti dirusak lagi ke sini. Karena air yang dari sini naik daratan bakal turun lagi laut kan miringnya gini. Ini daratan, airnya naik sini, nanti bakal turun lagi. Nah, ini makanya tsunami itu benar-benar merusak. Jadi bakal keseret ke laut. Makanya kadang-kadang ada yang orang hilang kan di tsunami, bukan gara-gara kedorong waktu di sininya, tapi keseret waktu di sini. Jadi tsunami yang tadi udah datang surut lagi. Nah, mereka keseret, ketarik ke laut gitu. Ini akibat tsunami ya, banyak hancur. Ini faktor-faktornya lah ya, elevasi gini-gini, tinggal dibaca. Nah, ini resikonya ya. Jadi kalau pantai berteluk tuh tinggi, sangat tinggi. Kalau pantai bertanjung, ada yang kayak pemecah gelombang. Tanjung tuh gini. Tanjung tuh kayak ada sungai.
Ini daratan di sini. Nah, ini ada kayak daratan dulu di sini. Jadi waktu air laut tuh datang ke sini udah terpecah dulu. Itu lebih relatif aman dibanding pantai yang bener-bener gini, masuk V ataupun teluk gini. Yang ini daratan gini, laut di sini udah masuk bener gini, air lautnya nggak bakal keluar. Tapi kalau Tanjung ini ada pemecahnya dulu, jadi dia terpisah gini, terpisah gini. Makanya lebih sedang atau rendah. Kalau ini benar-benar tinggi banget teluk ini. Ini daratan gini juga nih. Nah ini sepanjang ini daratan nih, sepanjang ini pemukiman warga. Laut di sini, ada laut di sini, masuk air laut ke sini, udah terkunci, nggak bakal keluar. Gitu bahaya di daerah teluk. Ini kelandaian pantai juga berpengaruh. Kalau pantai daerah landai itu bahaya banget. Tapi kalau pantai daerah terjal yang ada tebing-tebing, air laut itu terkikis duluan. Makanya risiko bencananya lebih rendah gitu. Nah, ini masuk ke badai tropis. Kalau badai tropis ini, alhamdulillah di daerah Indonesia tidak terlalu banyak badai. Badai itu cuma terjadi di lintang 3 sampai lintang 10 derajat. Karena ada air hangat. Tapi tidak berlaku di lintang 0 di Indonesia. Karena lintang 0 itu tidak adanya gerakan angin. Benar-benar 0. Makanya ini. Dan di sini tahun 2001 bisa lihat perubahan suhu, panas semua, full panas seluruh dunia, gara-gara pemanasan global. Ini badai Jacob dan badai George. Perlu diketahui juga beberapa daerah itu mempunyai penamaan badai yang aneh sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Kalau di Indonesia tuh angin-angin ribut tuh namanya angin ini apa tuh namanya mengikuti nama bunga. Kalau daerah-daerah di sini nih mengikuti nama, kalau daerah Amerika tuh mengikuti nama perempuan, badai Katrina, badai Lovett gitu kan, badai apa gitu. Ini badai Ross kan. Nah, ini bisa dilihat yang muter-muter di sini. Nanti kalian pelajaran lagi meteorologi. Nah, ini siklon. Kalau melihat dari arah putar gini, ini berarti menunjukkan siklon ini di daerah ini, daerah bumi utara, berlawanan arah jarum jam. Ini daerah bumi utara kalau siklon gini. Lihat dia muternya gini kan, bukan gini muternya kan, tapi gini. Ini daerah siklon utara gini. Nah, ini badai Katrina di daerah Amerika. Badai yang tergolong sangat-sangat parah. Mungkin bisa disebut sebagai badai paling parah sedunia gitu. Ini pengaruhnya gini kan. Nanti badai dia bakal berputar gini, menghasilkan gelombang laut. Nah, gelombang laut itu naik sampai ke daratan. Membuat air itu naik, tapi bukan tsunami, tapi cuma badai doang, bukan tsunami. Sampai angin ribut di daratan. Anginnya sangat-sangat kuat sampai air itu naik ke daratan gini, nah menendam. Tapi nggak tsunami, nggak, cuma naik doang gitu. Terus itu dingin banget. Bahkan kalau badai ini bisa berlangsung sampai berapa mingguan, bisa sebulan, bisa 3 mingguan gitu. Nah, nanti dia badai ini bakal mati kalau anginnya udah mendekat darat. Jadi kalau anginnya udah mendekati darat, baru badainya mati gitu. Ini 7 perairan yang berpotensi. Lihat tetangga kita. Di sini ada Filipina. Filipina ini sangat-sangat sedih. Dia pengaruh terhadap siklonnya tuh ganas banget. Dia tuh negaranya kepulauan, bukan negara daratan. Jadi untuk mengecilkan energi badainya itu kecil banget. Karena mau nyampe daratnya segini. Jadi ibarat tuh badai dari sini udah kerasa sampai sini. Dia mau nunggu sampai sini dulu baru habis. Gitu. Ini dihafalin aja, nanti PPT-nya di-share. Nah, ini mitigasinya gini. Kalau daerah pantai itu bangun gini rumah-rumahnya. Biar mudah untuk kabur gitu. Itu. Oke, sepertinya materi ini udah habis. Oh, masih lanjut. Oke, materi saya cuma sampai sini aja sih. Sebenarnya nggak ada lagi yang lain. Yang lain itu lebih ke ini cuma lebih ke mitigasinya aja. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Nanti PPT-nya bakal saya share ke panitia ya.